Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Salsabila kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru 2025 dan yang dimana biasanya masyarakat untuk mengakhiri tahun akan sangat ramai sekali untuk beberapa tempat, terutama di tempat wisata, dan tentunya dibutuhkan pengamanan dari pihak kepolisian, instansi terkait, dan juga tentunya andil dari masyarakat sekitar. Dan saat ini kita akan membahas terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru bersama narasumber kami yang sudah datang, yaitu AKBP Muhammad Khalid SIK MM selaku Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Saya Salsa. panggilnya Bapak Khalid. Atau ada panggilan akrabnya biar kita lebih nyaman Khalid ngobrolnya. aja kali Mbak ya. Bapak Khalid ya, baik. Bapak Khalid, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Dan seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa sebentar lagi kita akan berada di penghujung tahun yang dimana pastinya beberapa tempat, terutama tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok ini pasti akan sangat ramai ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan mulai hari ini seperti apa kondisi sekitar menjelang tahun baru. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Selamat pagi para pemirsa iNews Mataram yang berbahagia. Jadi penghujung tahun ini memang keramaian itu mulai meningkat ya, mulai meningkat. Wisatawan juga mulai meningkat. Terasa peningkatan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat wisata juga mulai banyak, sehingga kami juga mulai menyiapkan sebuah operasi yang nantinya juga untuk pengamanan kegiatan-kegiatan masyarakat di tempat-tempat keramaian dan tempat pariwisata, gitu Mbak Salsa. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kesiapan dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri dalam melaksanakan pengamanan operasi Nataru ini seperti apa Pak? Ya, jadi dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru ini Mbak Salsa, Polda NTB menyiapkan sebuah operasi yang kami beri sandi Operasi Lilin Rinjani. Operasi Lilin Rinjani ini adalah untuk operasi dalam rangka pengamanan Natal dan perayaan Tahun Baru. Jadi nanti personil-personil Polri kita siapkan. Jadi berjumlah kurang lebih 1441, kemudian untuk Polda itu 449 dan Polres jajaran itu 999 personil. Jadi itu nanti terbagi beberapa kegiatan dan Polres-Polres juga untuk pengamanan Natal, perayaan Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025. Gitu Mbak Caca. Oke, berarti sudah disiapkan ada ribuan personel yang nantinya siap untuk mengamankan untuk Natal dan juga Tahun Baru ini Pak ya? Ya, betul Mbak Caca. Jadi memang udah kita siapkan personel-personelnya, kemudian kita juga udah mulai terjunkan karena operasi ini dimulai dari tanggal 21 kemarin Mbak Caca. Oke. Tanggal 21 sampai tanggal 2 Januari. Jadi kita siapkan personel untuk melakukan pengamanan di tanggal 21 sampai tanggal 2 Januari untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Oke, dan saya juga sudah mulai melihat beberapa pos pengamanan dan juga pelayanan Nataru ini Pak ya. Kalau boleh tahu ada berapa pos pelayanan dan juga pengamanan yang sudah disiapkan oleh Polda NTB dan jajaran? Oh iya, jadi dalam pelaksanaannya nanti ada 33 pos pelayanan, ada 33 pos Mbak, terbagi tiga pos. Yang pertama adalah pos pelayanan itu ada 19, pengamanan 19, kemudian pelayanan itu ada 11, kemudian pos terpadu ada 3. Oke. Jadi terbagi nanti ada 19 pos tadi, kemudian 9 pos pengamanan dan 3 pos terpadu. Oke, itu bedanya apa tuh Pak di antara 3 pos itu? Kalau untuk 19 pos pengamanan itu adalah nanti untuk pengamanan jalur, kemudian tempat-tempat pariwisata, kemudian kalau pos pelayanan itu nanti di situ ada terkait kesehatan juga Mbak, karena kita juga dalam operasi ini bersama dengan TNI, kemudian stakeholder ada dari dinas-dinas terkait, kesehatan juga ada yang nantinya akan masuk ke dalam pos
pelayanan itu. Oke. Jadi nanti kalau ada masyarakat di tempat wisata, di jalan ada permasalahan, bisa menuju ke pos tersebut untuk bisa kita layani terkait kesehatan, mungkin yang lainnya gitu Mbak. Oke, berarti ada instansi dari kesehatan juga Pak ya yang bekerja sama Ada. dengan Polri untuk pengamanan Nataru ini sendiri. Kalau dari masyarakat Betul. sendiri, apakah ada juga ikut andil Pak untuk pengamanan Nataru ini? Ini ada beberapa tempat wisata mungkin kita ini kan masyarakat itu karena memang kita juga butuh tidak bisa bekerja sendiri. Polda NTB tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh semua stakeholder masyarakat untuk bersama-sama kita mengamankan Provinsi NTB ini sehingga nanti kondusif dalam pelaksanaannya Natal dan Tahun Baru ini karena Provinsi NTB ini menjadi destinasi pariwisata yang tidak kalah dengan Bali. Betul, cukup tinggi juga ya Pak yang Cukup tinggi. wisatawan Jadi ya? masyarakat wisatawan asing juga banyak ke Betul, NTB betul. seperti Gili Trawangan, beberapa tempat wisata juga banyak. Sehingga nanti kalau pengamanan ini berhasil gitu, semua kondusif, semua aman, itu para wisatawan itu akan menjadi agen-agen kita gitu. Agen-agen kita, duta-duta wisata kita. Tanpa kita sadari, nanti mungkin akan kembali ke negaranya, akan bercerita terkait NTB itu sebuah provinsi yang aman, nyaman. Sehingga nanti para investor, para wisatawan juga nyaman untuk berinvestasi di NTB. Oke. Itu tujuan ininya. Jadi ke depan manakala nanti kita bersama-sama gitu. Polda NTB tidak bisa bekerja sendiri, ya dibantu dengan TNI, stakeholder, apalagi ini di pengamanan Natal dan Tahun Baru, itu gaungnya akan sangat besar sekali. Provinsi NTB menjadi sebuah wilayah yang toleransi, pengamanan Natal juga kondusif, kemudian Tahun Baru wisatawannya juga nyaman di sini, akan mendunia NTB ini. Oke. Karena saya lihat NTB tidak kalah dengan Bali gitu. Betul sekali. Tidak kalah ya. dengan Bali. Potensi alamnya, potensi ininya harus kita sama-sama. Jadi ayo bersama-sama kita Jaga keamanannya Pak jaga ya? keamanan sehingga nanti iklim investasi, iklim wisata itu menjadikan NTB itu mendunia gitu. Oke, Gitu, Mbak. baik. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan potensi keamanan dan juga yang nanti akan berpengaruh oleh kepada para wisatawan dan tentunya pasti akan ada resiko juga Pak ya karena semakin ramai para pengunjung di Nusa Tenggara Barat ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan resiko yang sekiranya atau mungkin akan terjadi menjelang tahun baru dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang Saya meluruskan apa saya Anies Hadasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam.
Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, Pak Holid, kita lanjutkan lagi bincang kita pada pagi hari ini. Tadi sudah kita membahas terkait dengan pengamanan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, yang semakin banyak wisatawan yang datang, dan tentunya pengamanan harus semakin ketat. Nah, tadi kita sudah membahas dengan potensi-potensi di mana para pengunjung semakin ramai menjelang tahun baru dan juga libur anak-anak sekolah juga, Pak, ya. Dan tentunya pasti ada beberapa titik rawan ataupun antisipasi kerawanan ataupun resiko yang kemungkinan terjadi selama hari libur ini dan juga menjelang Nataru. Ya, Mbak Salsa, jadi karena Nataru ini adalah sebuah pesta akhir tahun gitu, jadi pasti kegiatan masyarakat meningkat, pariwisata juga meningkat, kemudian perbelanjaan, tempat-tempat belanja wisata pasti akan meningkat, sehingga kami Polda NTB juga menyiapkan seperti tadi kami sampaikan di awal, kita menyiapkan sebuah operasi lilin Rinjani yang ininya adalah untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, sehingga nanti seperti tempat-tempat pariwisata, kemudian pembelanjaan juga kita ini kan, kemudian jalur-jalur transportasi yang memang nantinya meningkat juga kita siapkan pos pengamanan, sehingga nanti kita bisa menekan angka kecelakaan yang biasanya tahun baru ini pasti meningkat. Betul. Kemudian pariwisata juga, para wisatawan juga menyaman, tidak terganggu situasi yang tidak kondusif, sehingga nanti mereka bisa menikmati wisata dengan enjoy. Kemudian tempat-tempat pariwisata, tempat perbelanjaan juga nyaman. Kita memastikan mereka berbelanja juga nyaman, tidak terganggu hal-hal yang mungkin bisa mengganggu harga timas yang terjadi nanti gitu, Mbak Salsa. Oke. Kemudian apakah ada pengamanan khusus di beberapa titik, terutama di daerah-daerah pariwisata ya Pak, yang kita lihat di mana pasti akan sangat ramai seperti Betul. itu. Nah, apakah di sana juga akan diberikan pengamanan khusus kah atau seperti apa? Ya, jadi beberapa tempat wisata yang memang kami udah prediksi akan tempat berkumpulnya masyarakat, Mbak Salsa, kami siapkan pos-pos pengamanan dan pos pelayanan, Mbak Salsa. Oke. Jadi nanti di situ juga dengan adanya kehadiran TNI, Polri, stakeholder nanti yang kita siapkan untuk pelaksanaan operasi ini, masyarakat akan lebih nyaman, sehingga mereka nanti bisa menikmati Natal dan Tahun Baru ini nyaman, terasa nyaman, tidak terganggu dengan kegiatannya. Umat Nasrani juga yang merayakan Natal juga nyaman, mereka bisa melaksanakan ibadah dengan hikmat gitu. Nanti perasaan Tahun Baru juga masyarakat bisa menikmati tanpa ada gangguan-gangguan keamanan gitu, Mbak Cita. Oke, kemudian bagaimana skema pengamanan yang disiapkan Polda Nusa Tenggara Barat melihat kondisi saat ini sangat membludak para pengunjungnya gitu? Ya, jadi seperti tadi kita sudah menyiapkan 1.441 personil, Mbak Salsa, yang terbagi juga Polda menyiapkan personilnya 449 personil, kemudian Polres jajaran juga menyiapkan personilnya, Mbak Salsa, 999, nanti terbagi juga itu nanti di perayaan Natalnya juga
kami menyiapkan personil untuk pengamanan gereja-gereja, Mbak Salsa, sehingga nanti ya seperti tadi kita sampaikan, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita umat Nasrani itu bisa beribadah secara hikmat tanpa adanya gangguan-gangguan keamanan, gitu Mas Salsa. Oke, berarti pengamanan sudah dilaksanakan dari tanggal 21 kemarin ya, Pak ya? Betul. Jadi kita mulai tanggal 21 Mbak Salsa, berakhirnya operasi tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Ya. Tapi sejauh ini kondisi di lapangan pun sejauh ini masih aman Pak ya? Alhamdulillah masih aman. Semoga sampai berakhirnya tahun baru juga masih aman. Ya, kita menghimbau ke masyarakat semuanya ya, kita harus bersama-sama kita menjaga NTB ini sehingga NTB menjadi mendunia yang orang melihat NTB itu aman, masyarakatnya toleransi, wisatanya oke, tidak kalah dengan yang lain. Kita tidak mau menjadi second Bali, tapi menjadi yang pertama sebenarnya, karena alam kita juga tidak kalah dengan tempat yang lain gitu. Oke, itu tadi kita membahas terkait dengan beberapa tempat wisata dan juga beberapa titik yang diadakan pengamanan khusus juga Pak ya. Kemudian bagaimana dengan tempat-tempat hiburan yang ada, terutama di wilayah Senggigi dan juga Kuta, apakah nanti juga akan tetap diadakan pengamanan khusus atau bagaimana? Ya, betul. Jadi tempat hiburan, tempat keramaian lah Mbak ya, tempat keramaian nanti yang tempat berkumpulnya masyarakat, kita udah siapkan tadi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk memastikan kenyamanan masyarakat. Menikmati akhir tahun sehingga semuanya aman, nyaman, kondusif semuanya gitu Mbak. Oke, karena memang kalau dilihat tahun 2024 ini adalah tahun yang dimana sangat banyak pengunjung setelah kemarin sudah melewati beberapa tahun setelah COVID Pak ya. Betul, jadi mungkin kita kemarin dari tahun 2020 sampai 2023 itu kan masih COVID, sekarang mulai ini, tapi euforia tahun baru ya jangan terlalu euforia, yang terlalu berpesta sehingga nanti suasana kondusif malah hilang dari itu. Tapi lebih baik kita merayakan tahun baru ini ya dengan pola-pola berkumpul dengan keluarga, menikmati sehingga berkumpul sehingga ya suasana menjadi aman, kondusif ya Pak ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi bincangnya, kita jeda sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, Pak Oli, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya pembahasan terkait dengan pengamanan, kemudian beberapa tempat yang ada di Nusa Tenggara Barat yang kemungkinan akan sangat ramai dan juga pastinya di mana Polri tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Dibutuhkan adanya juga perhatian dari masyarakat sekitar, dari lapisan masyarakat lainnya yang juga peduli bahwa memang menjelang tahun baru ini akan sangat ramai, jadi dibutuhkan juga mereka ikut andil untuk keamanannya masing-masing, terutama di komplek-komplek perumahan ya Pak, karena kadang banyak yang memilih untuk keluar kota, kemudian kadang tidak aware dengan lingkungan sekitarnya kalau misalnya rumahnya lagi ditinggal dan lain sebagainya Pak ya. Kemudian kalau dari Bapak sendiri melihat euforia tahun baru itu seperti apa Pak? Ya, tahun baru masyarakat ingin merayakan itu adalah sebuah euforia menyongsong tahun baru lah ya, kesenangan gitu ya. Ya, kesenangan sebuah ini, tapi ya harus kita jaga bagaimana bersama-sama kita hidup di Provinsi NTB ini ya, kita harus menjaga NTB ini untuk aman, nyaman, kondusif sehingga yaitu seperti saya sampaikan dari awal juga, NTB menjadi mendunia dengan situasi yang kondusif, yang toleransi, yang semuanya bisa melihat bahwa investor dan para wisatawan itu melihat NTB bukan wilayah yang ini lagi gitu. Harus melihat NTB adalah bagus untuk investasi nih, bagus untuk wisata, sehingga nanti tujuan ininya adalah kesejahteraan masyarakat gitu. Sehingga nanti kalau pengamanan tahun baru ini para wisatawan asing itu yang datang ke NTB nanti pulang ke negaranya menceritakan bahwa NTB ini sebuah provinsi wilayah yang aman, itu akan menjadi duta-duta wisata tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita harus nyuruh mereka jadi duta, mereka udah menceritakan sendiri. Tapi manakala dia nanti tahun baru datang ke NTB ada kejadian yang tidak kondusif, dia akan menceritakan ke daerahnya bahwa NTB nggak bagus. Makanya kita harus bersama-sama ini. Polisi tidak bisa sendiri, Polda NTB tidak bisa sendiri untuk melaksanakan ini tanpa harus dibantu oleh stakeholder dan masyarakat NTB untuk menjaga itu semuanya. Betul sekali. Sehingga ya kalau sudah tahu nanti seperti transportasi misalkan jalan ya. Ini kan kalau kita melihat di jalan raya di NTB ini masih banyak yang belum tertib berlalu lintas. Betul sekali. Karena efeknya adalah nanti tidak tertib itu laka akan naik. Betul. Laka akan naik. Kita harus menjaga itu, bagaimana kita disiplin, kita tertib berlalu lintas sehingga nanti kita bisa menekan angka laka lantas itu juga, Mbak. Bisa menekan. Kemudian seperti tadi Mbak Salsa sampaikan, kalau misalkan nanti mau liburan, mau ini harus ya paling tidak keamanan lingkungan juga harus dijaga. Harus jaga, misalkan nitip rumah pada RT, RW, kemudian karena kan di desa ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, mungkin bisa komunikasi gitu. Kemudian di akhir tahun ini kalau kita melihat cuaca juga ekstrim ini Mbak Salsa. Hujan tidak menentu sehingga ya kalau mau berkendara jauh harus hati-hati, kemudian harus menjaga seperti nanti alam ini ya harus hati-hatilah kita karena situasi ekstrim ini juga
saya melihat akhir tahun dari BMKG kalau kita melihat memang akhir tahun ini cuaca sangat ekstrim gitu. Betul sekali. Sehingga kita harus menjaga untuk kalau misalnya kita keluar berlalu lintas tertib dan ini gitu Mbak Sasa. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa di mana perlu banget ya disiplin dan juga tertib pada saat berlalu lintas ya Pak ya. Betul. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya. Biasanya banyak sekali anak-anak muda yang kadang mereka, apalagi nanti menjelang tahun baru itu pasti akan ada yang konvoy rame-rame dengan knalpot yang sudah dimodif sekian rupa, pasti juga nanti akan menimbulkan kebisingan sepanjang jalan. Seperti itu juga nanti pasti akan langsung diamankan oleh pihak kepolisian juga Pak ya. Kami melarang knalpot brong itu yang dibuat brong kan, makanya suaranya bising itu sebenarnya itu untuk menjaga semuanya, karena dengan knalpot brong itu ya potensi kerawanannya banyak. Betul. Orang terganggu sekali dengan knalpot itu gitu. Kemudian ya kalau namanya sudah naik sepeda motor harus tertib, disiplin, karena di jalan bukan dia sendiri yang bukan buat untuk gaya-gayaan aja. Untuk gaya-gayaan buat dia sendiri, karena orang lain juga menggunakan jalan itu. Betul. Sehingga kita harus tertib, harus disiplin. Kalau kita ingin tertib ya kita harus kembali ke self diri sendiri kita harus tertib. Misalkan kalau keluar tidak pakai helm, balik pulang ambil helm dulu, karena memang helm juga membantu untuk kalau nanti ada kecelakaan. Kemudian kalau surat-surat juga tidak ini, jadi ambil surat-suratnya dulu, sehingga nanti kalau ada kejadian, ada apa-apa, surat-surat itu adalah identitas gitu, sehingga nanti kejadian bisa kita ini kan gitu Mbak Salsa. Baik Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang lagi ada dimanapun ya, menjelang Nataru ini harus menjaga keamanan juga, boleh Bapak menyampaikan himbauan dan juga sekaligus closing statement untuk pagi hari ini, silakan. Ya, jadi kami menghimbau dari Polda NTB, mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, sehingga Provinsi NTB ini menjadi provinsi yang mendunia, pariwisatanya, kemudian potensi alamnya, sehingga para investor dan wisatawan asing akan berbondong-bondong datang ke NTB, sehingga tujuan ininya adalah untuk kesejahteraan masyarakat NTB. Kami Polda NTB tidak akan bisa bekerja sendiri Mbak Salsa, kami juga butuh kerjasama dari stakeholder. Terima kasih bantuan selama ini dari TNI, dari stakeholder yang lain, masyarakat yang mau membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Begitu Mbak Salsa. Baik, terima kasih Pak Khalid, luar biasa sekali ya. Kita sudah diperingatkan langsung ini teman-teman dari Polda Nusa Tenggara Barat bahwa di mana menjelang Nataru ini kita juga perlu lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar, tetap disiplin dan juga tertib dalam berlalu lintas. Jangan sampai nanti malah menjelang tahun baru kita tidak bisa menikmati akhir tahun ini dengan keluarga dan juga berkumpul dengan orang-orang tersayang. Baik pemirsa, demikianlah bincang iNews pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Pak Khalid dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.